Di awalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Oke lah, nggak bisa mungkin bersatu semuanya karena perbedaan manhaj, karena perbedaan fikih, perbedaan mazhab. Masa iya larangan Allah berikutnya dilanggar juga? Wala tafarroku, jangan berpecah belah. Nah, itu yang digunakan oleh antek dajjal sekarang ini, Pak. Yakinlah, masa nggak yakin bahwa sekarang ini di muka bumi bertebaran antek-antek dajjal. Banyak penguasa juga jadi antek dajjal. Bahkan di antara tokoh-tokoh agama juga dajjal jadikan sebagai kaki tangan dan tali barut serta antek-antek mereka. Termasuk yang kemarin baru ceramah tentang moderasi agama. Buaya siapa tuh namanya tuh? Dari pelajaran kita malam hari ini, saya mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya keprihatinan. Kalau Bapak Ibu buka YouTube akhir-akhir ini, terutama pada konten-konten ceramah yang sangat memprihatinkan kita, sebenarnya sepatutnya kita prihatin, adalah beberapa guru terkenal saya yakin niat mereka baik, yakin saya niat mereka baik dengan ilmu yang mereka miliki, yakin saya niat mereka baik dengan ilmu yang mereka miliki. Itu saya ulangi lagi, makanya saya tidak sebut namanya. Amat disayangkan kalau menurut saya masuk perangkap antek dajjal tanpa mereka sadari. Perangkap apa? Perangkap melanggar firman Allah dalam surah Ali Imran, wala tafarroku, jangan kalian berpecah belah. Di awalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Oke lah, nggak bisa mungkin bersatu semuanya karena perbedaan manhaj, karena perbedaan fikih, perbedaan mazhab. Masa iya larangan Allah berikutnya dilanggar juga? Wala tafarroku, jangan berpecah belah. Nah, itu yang digunakan oleh antek dajjal sekarang ini, Pak. Yakinlah, masa nggak yakin bahwa sekarang ini di muka bumi bertebaran antek-antek dajjal. Banyak penguasa juga jadi antek dajjal. Bahkan di antara tokoh-tokoh agama juga dajjal jadikan sebagai kaki tangan dan tali barut serta antek-antek mereka. Termasuk yang kemarin baru ceramah tentang moderasi agama. Buaya siapa tuh namanya tuh? Bukan, Syakur. Ya. Nah. Yang mengatakan Islam belum sempurna, yang mengatakan kalimat tauhid itu bukan la ilaha illallah, dan segala macamnya. Nah, yang begitu-begitu itu enggak apa-apa kita sebut. Nah, itu bukan firqah lagi, itu sudah keluar dari Islam. Itu bukan firqah lagi. Kalau firqah itu dia masih di dalam. Kelompok-kelompok itu dia masih di dalam. Ini sudah bukan Islam lagi, sudah keluar. Belum lagi dengan dia melecehkan Nabi Muhammad SAW
Dengan menyatakan Islam belum sempurna saja dia melecehkan Allah, dia melecehkan Al-Quran, dia melecehkan Islam. Masa masih ragu kekafirannya? Nah, tetapi ini jangan dikait-kaitkan kafir halal darahnya. Tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya itu. Itu bukan urusan kita. Jangan terperangkap lagi. Kafir halal darahnya. Tidak. Urusan halal darah bukan urusan kita. Urusan kita mengenal mana yang bisa diikuti yaitu muslim, mana yang tidak bisa diikuti yaitu kafir. Itu saja. Kita melihat seseorang itu masih muslim atau sudah kafir untuk kita tidak terpengaruh mengikuti ajarannya. Tapi kalau kena dengan buzzer-buzzer itu, nah dia yang memblow up kafir, berarti halal darahnya. Yang mengatakan gitu siapa? Orang kafir zimmi apa halal darahnya? Gitu loh, main sembarangan aja. Nah itu sebenarnya provokator, mereka lah teroris sebenarnya itu. Kalau saya Kapolri, mereka yang saya tangkap duluan tuh orang-orang kayak gitu tuh. Tapi kan saya nggak bakal jadi Kapolri gitu. Oke, kita kembali. Di mana saya katakan perangkap itu? Perangkap itu tadi. Wa'tasimu itu perintah. Perintah Allah. Usul fikih mazhab manapun mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal muasal semua perintah itu wajib illa maddallad dalil ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil yang sebaliknya, yang membolehkan untuk berpisah, tidak bersatu, baru tidak wajib bersatu itu. Ada tidak dalil yang boleh kita tidak bersatu? Ada tidak? Bihablillah la ilaha illallah. Hablullah itu la ilaha illallah, bukan tali rafia, bukan tali buaya itu. Hablullah itu, tali Allah itu la ilaha illallah. Oh nggak bisa bersatu, oke. Wala tafarraqu. Ya usahakan untuk tidak berpecah belah. Nah ini yang saya katakan tadi. Ya tidak tahu, saya mau tanya mana yang dulu, telur atau ayam? Kalau secara bahasa telur dulu, karena kan saya bilang tadi mana yang dulu, telur atau ayam? Mana yang dulu? Telur. Secara bahasa mana yang dulu, ayam atau telur? Ayam secara bahasa. Tapi secara benda mana yang dulu? Kan gitu kan? Gitu kira-kira ya. Apa maksud saya itu tadi, beberapa tokoh-tokoh guru-guru kita amat disayangkan. Justru ya mungkin nggak sibuk sih, justru sering di YouTube itu malah diupload oleh para buzzer-buzzer antek-antek dajjal itu ungkapan-ungkapan mereka yang menghantam pihak yang tidak semanhaj dengan mereka, dengan berbagai narasi, dengan berbagai retorika. Yang inilah, yang itulah, Masya Allah. Nah kita jangan terpancing dengan YouTube itu maksud saya. Kalau rasa-rasanya bakal terpancing, nggak usah denger aja. Satu, yang kedua, misalnya kita berbeda pendapat tentang, ya, kita berbeda pendapat tentang Allah di mana. Ini misal nih, kalau ada yang bertanya, Ustaz, Allah di mana? Atau bro, Allah di mana? Cepat kita cover pertanyaan itu dengan pertanyaan balik. Kita mau diskusi atau mau berdebat? Itu saran saya. Kita mau diskusi mencari ilmu atau mau berdebat?
Nah, kita mau mencari kebenaran, iya, caranya berdiskusi dengan landasan ilmu atau mau cari menang? Ya apa saja loh, enggak, maaf kalau gitu silakan cari yang lain untuk berdebat, saya tidak. Oh enggak, ini saya sekadar mau diskusi cari ilmu, oke ya, kita tetap bersaudara. Nah, bagi saya Allah di langit. Kalau menurut Anda dia, oh bagi saya Allah itu di mana-mana. Oh iya. Bisa nggak tunjukkan dalil-dalilnya? Bla bla bla. Oh begitu ya dasarnya ya. Kalau kita ditanya apa dalil-dalilnya? Dalilnya ini. Nambah ilmu, nambah wawasan kita. Kita tahu kawan kita yang berbeda pendapat alasannya ini. Dan kita ajarkan juga kita yang berbeda pendapat dengan kawan kita itu alasan kita ini. Jadi nambah wawasan dan terus digali dan belajar. Terjadi perbedaan pendapat, jawabannya sederhana. Jangankan kita, ulama aja berbeda pendapat, udahlah. Jangankan kita, ulama-ulama besar saja berbeda pendapat. Kita terus saja mengkaji sambil terus meminta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Ini mempercepat kedatangan Dajjal. Mempercepat kedatangan Dajjal. Selama umat Islam itu masih mau sholat berjamaah dengan kuat dan merasa kiri kanannya itu adalah saudara muslimnya, Dajjal mikir mau muncul. Karena maka masih akan ada orang yang tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Masih akan ada orang yang tawasau saling menasihati bil haqq dan tawasau bis sabr. Tapi kalau sudah saling benci, saling curiga yang ada, maka nggak bakal ada lagi tawasau. Yang ada mampuslah kau. Pada saat itu Dajjal sewenang-wenang datang. Dajjal datang di saat tidak ada khalifah, di saat umat Islam berada pada titik nadir. Titik nadir itu titik paling rendah, titik paling rendah dalam keimanan dan kehidupan beragamanya. Itu menunjukkan bahwa Dajjal itu sebenarnya lemah. Gak berani dia berhadapan dengan kekuatan Islam. Paling tidak di zaman kita redamlah perpecahan itu. Karena itu semakin membuat Dajjal semena-mena akan muncul. Sekarang kita bisa apa coba? Kenapa? Karena kita tidak punya kalimatun sawa. Ketika Menteri Pendidikan mengatakan saja bahwa tidak boleh ada sekolah yang bahkan menganjurkan agar siswanya menggunakan seragam yang berbau satu agama pun, kita bilang apa? Apa yang bisa kita lakukan? Jangankan kita, DPR ngapain? Paham itu? Terus kita perparah. Antek-antek Dajjal itu. Begitu. Kapan dia semakin semena-mena? Ketika kita tidak lagi mempunyai satu ghirah. Kenapa? Kita sudah tidak peduli dengan kawan kita yang hanya berbeda mazhab atau berbeda manhaj. Kita sudah nggak peduli. Matilah kau, mampuslah kau, hancur situ, mati situ. Itu yang ada pada kita. Nggak berlaku lagi hadis Nabi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a sairul jasadi bis sahari wal huma. Nggak ada lagi itu. Jadi jangan kita perparah itu. Di dalam mengaji seperti ini, kalau ada forum-forum pertanyaan, saya miris
seperti yang sering kata Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad itu nyindirnya halus, tapi kok orang nggak paham-paham. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Ini mancing ini. Sering Ustadz Somad ngomong kayak begitu? Sering. Sebenarnya Ustadz Abdul Somad itu mau, kalau menurut saya, udahlah, jangan pertanyaan-pertanyaan gini nggak usah di forum umum. Kalau mau ilmunya secara khusus 4 mata, ini sengaja mancing untuk menunjukkan aku benar, kau salah. Tuh kan Ustaz Somad bilang kayak gitu kan, tuh kan Ustaz Safri bilang kayak gitu kan, tuh kan Ustaz Adi Hidayat bilang kayak gitu kan. La ilaha illallah. Niat luruskan. Hadirnya kita di dalam majelis ilmu untuk menunjukkan kesalahan orang atau nambah ilmu kita? Nambah ilmu kita, bukan untuk menunjukkan kesalahan orang dan menghina orang. Cobalah kita sadari itu dan kita sampaikan pada kawan yang lain. Redam, jangan ini. Kalau mau tanya yang begini 4 mata, tambah ilmumu, gitu loh. Atau melalui WA atau telepon. Saya ngomong begini karena dulu ketika saya mengajar di beberapa masjid, ada satu jamaah, saya nggak sebut dia bermanhaj apa, sudah cukup tua. Setiap kali saya ngajar itu selalu bertanya yang memancing, yang jawabannya untuk menyalahkan kelompok yang lain. Saya tanda betul itu, paling tidak 5 kali dia nanya kayak begitu, pertanyaan yang serupa. Saya bilang, apa maunya? Coba, orang yang sama bertanya 5 pertanyaan yang serupa di majelis yang berbeda. Tujuannya apa? Nambah ilmu atau untuk menghantam orang lain? Gitu loh. Nah, ini kita hindari. Ini kita hindari. Ya tentu tidak semua sepakat dengan saran saya. Ya wajar, nggak apa-apa, saya hargai. Saya cuma mengatakan ini salah satu strategi kita, strategi dakwah kita. Kata Zainuddin MZ, noh yang mabok masih banyak, urusin. Ngapain kunut orang, lu bid'ah-bid'ahin. Itu kata Zainuddin MZ ya. Saya tidak berkunut loh. Saya tidak berkunut subuh. Walaupun kemudian kalau imamnya berkunut subuh, saya mengaminkan dan mengangkat tangan. Saya tidak berkunut subuh, tapi saya suka pernyataan Zainuddin MZ itu. Ngapain kunut subuh orang ente bid'ah-bid'ahin, noh yang mabok masih banyak. Luar biasa. Saya kasih ilustrasi begini. Saya tafsirkan ucapan Zainuddin MZ itu dalam ilustrasi ya. Seandainya saya pegang toples, tahu toples ya? Nah, toples, saya masukkan bola pingpong sampai penuh ke atas toples itu ya, sampai penuh. Apa kita katakan? Toplesnya penuh, betul? Betul ya? Toplesnya penuh. Tahu kelereng-kelereng kecil yang ada di piloks enggak? Tahu kelereng-kelereng kecil yang ada di piloks ya? Sepenuh toples itu dengan bola pingpong masih bisa dimasukin kelereng kecil-kecil yang ada di piloks itu enggak? Masih bisa ya? Penuh juga, sudah penuh. Jadi toples itu sekarang sudah berisi bola pingpong dan kelereng kecil, betul ya? Apa kita katakan? Toplesnya penuh, betul? Betul ya? Oke. Saya ambil pasir, saya tuangkan ke dalam toples itu, masih bisa masuk nggak? Masih masuk, sampailah padat. Jadi sudah, toples itu sudah berisi bola pingpong, sudah berisi kelereng, sudah berisi pasir. Kita bilang penuh toplesnya, betul? Nah, saya ambil segelas kopi, saya tuangkan ke dalam toples itu, masuk nggak? Masuk, sampai melimpah kopi itu dari toples.
Maka toples itu berisi bola pingpong, berisi kelereng, berisi pasir, berisi kopi. Clear? Coba kita balik, Pak. Toples tadi saya isi air kopi dulu sampai penuh. Bisa dimasukin pasir? Bisa. Bisa, tapi apa yang terjadi? Tumpah. Oke, masukin pasir, sampai penuh. Kopi keluar. Ya. Kopi keluar. Ambil kelereng-kelereng kecil, bisa dimasukkan? Bisa dimasukkan? Ini toples sudah berisi pasir nih sekarang nih. Sampai di atas. Ambil kelereng kecil, bisa masuk? Tidak bisa. Bola pingpong bisa masuk? Tidak bisa. Ngerti Pak maksudnya? Ngerti? Toples itu ibarat hidup kita ini Pak. Allahumma aslih li dini. Urusan agama yang besar-besar dulu masukkan. Lihat rukun Islamnya, masukkan. Urusan tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada Al-Quran, tanggung jawab kepada Rasulullah. Rukun iman itu tadi, tanggung jawab kepada keluarga, bla 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 bla. Akhirnya hidup kita penuh dengan urusan yang besar-besar. Baru masukkan yang lebih kecil, urusan lebih kecil. Urusan memperbaiki rumah, urusan kendaraan yang lebih baik sedikit, bla 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 bla. Apa maksudnya? Pak, prioritaskan urusan yang besar di dalam kehidupan umat kita ini. Baru bisa ngopi dengan santai. Kopi itu terakhir. Ketika yang paling besar sudah kita masukkan, wa aslih li dunyaya. Baru yang kecil-kecil dan segala macam. Jangan dibalik. Segala urusan yang remeh-temeh kita sibukkan, padahal bukan urusan kita. Siapa nama istri Nabi Adam? Apa jawaban kita? Hawa. Cari, ada nggak dalam Al-Quran? Nah, kalau kita nggak kenal siapa nama istri Nabi Adam, batal nggak iman kita? Enggak. Kok itu yang diurus? Kok itu yang diurus? Persatuan umat ini nih, benteng di antara benteng kita dari Dajjal. Itu yang harus kita waspadai. Bukan nama jamaah kita, bukan nama kelompok kita, bukan mencari benar atau salah kita. Kita sama-sama dalam sholat meminta ihdinas siratal mustaqim. Cara sampai kepada as-siratal mustaqim bermacam-macam. Ada yang langsung ketemu, ada yang belok dulu. Yang ikhlas pasti Allah jumpakan. Imam Abu Hasan al-Ash'ari, ya, Imam Abu Hasan al-Ash'ari itu sejak kecil dididik oleh seorang ayah tiri yang merupakan tokoh Mu'tazilah, Pak. Apa kurang sesatnya Mu'tazilah? Hah? Apa kurang sesatnya Mu'tazilah? Tapi karena memang dia lurus mencari ihdinas siratal mustaqim, artinya akhirnya dia menemukan jalan yang lurus kembali kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ketika ada kawan kita sedang berproses, artinya
berbeda pendapat dengan kita. Bisa jadi dia yang sedang berproses, bisa jadi kita yang sedang berproses. Maka keikhlasan kita kepada Allah ketika meminta, iya ihdinas siratal mustaqim, Allah luruskan. Maka jangan pernah ada dalam beragama ini kita ditunggangi dengan nafsu. Beribadah kok karena nafsu. Contoh nih, beribadah karena nafsu. Nih, ku tunjukkan sama kawanku yang di sebelah nih bagaimana sholat berdasarkan hadis Nabi. Allah, nafsu atau ikhlas tuh? Coba jawab. Nih, aku tunjukkan kepada kawanku yang sebelah ini yang tak tahu ilmu, yang berada dalam kesesatan dan kebid'ahan, bahwa kalau tahiyat itu begini. Ini ikhlas atau nafsu? Yang sebelahnya ngelihat karena kawannya bergerak-gerak, ini memang Wahabi. Kutunjukkan kepada kawanku ini bagaimana salat ahlus sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah. Diam. Ini ikhlas atau nafsu? Salat kayak gini gimana di hadapan Allah? Begitu juga dengan ketika kita berbicara, berdiskusi dengan kawan yang kebetulan berbeda pendapat. Anda berbicara untuk mencari kebenaran ikhlas karena Allah, atau untuk menyampaikan kebenaran ikhlas karena Allah, atau untuk nyindir sana, hantam sana, dan menunjukkan Anda yang paling lurus jalannya di hadapan Allah. Ikhlas atau nafsu kita beragama? Hati-hati Pak, itu celah antek Dajjal untuk masuk. Nah, kalau kita sudah ikhlas, sudah lurus, diejek, sederhana sekali. Allah sudah mengatakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang maha pemberi rahmat di muka bumi ini, Allah menggunakan kata-kata Rahman. Artinya bukan hanya kita orang beriman saja yang Allah beri anugerah. Orang kafir, penyembah tepekong, penyembah berhala pun Allah kasih anugerah. Abu Jahal Allah kasih rezeki enggak? Apa kurang permusuhannya terhadap Islam? Rahman. Nah, ibadur Rahman yang bakal menjadi ibadur Rahim, yang faham betul Bismillahirrahmanirrahim, yamshuna 'alal ardi haunan. Dia berjalan di muka bumi ini tenang dengan bimbingan dari Allah. Wa idza khatabahumul jahilun, mereka diejek, mereka dienyek, mereka di apapun lah, dihina, dituduh dan segala macam, qalu salama. Oke lah, enggak apa-apa, Anda salah faham. Itu yang berat. Berat. Belum tentu kita bisa. Tapi kalau kita berusaha, di situ poinnya. Allah dari kita menuntut hasil atau menuntut niat dan usaha? Coba jawab. Allah menuntut hasil dari kita atau menuntut niat dan usaha? Niat dan usaha. Nah, mari minta kepada Allah. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikan aku hamba-hamba yang Engkau ikhlaskan. Terus mencari dengan keikhlasan. Saya pikir itu pendahuluan yang walaupun pendahuluan agak beberapa menit juga. Tidak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bermanfaat. Banyak Pak, banyak cara-cara kita untuk memperlambat kedatangan Dajjal. Kenapa kita harus memperlambat? Rasanya kalau dia muncul sekarang kok rasanya kita mungkin belum tentu selamat dari Dajjal. Iya, kalau dia muncul sekarang, rasa-rasanya dengan modal iman kita yang hanya punya tabungan recehan ini, ya, tabungan iman kita rasanya recehan Pak. Betul, muncul hamba Allah tuh sekarang rasanya tidak kuat kita. Bisa-bisa kita menjadi penyembahnya yang pertama. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita bentengi. Di antaranya itu perkuat wa'tasimu bihablillah, dan pegang teguh wala tafarraqu. Apalagi di antaranya
Di antaranya di dalam khutbah Jumat ingatkan tentang Dajjal. Karena Rasulullah mengatakan selama khotib masih ada yang membicarakan tentang Dajjal, maka dia tidak akan muncul. Di antaranya apalagi? Di antaranya belajar ilmu waris. Selama ada hambaku yang masih belajar, yang masih mengajarkan ilmu waris, selama umatku masih belajar ilmu waris, bukan hambaku ya, maka Dajjal juga tidak akan muncul. Begitu kira-kira makna hadis Rasulullah. Maka di antara benteng-benteng itu pesantren, karena yang masih mengajarkan hukum waris pesantren. SMP masih ada nggak? Itu Pak, banyak. Nah, yang saya poinkan, yang saya sampaikan bentuk poinnya tadi itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bismillah. Kita masuk kepada ayat surah Al-Baqarah. Kelanjutan